Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, selamat pagi, siang, malam, dokter dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari SGDA 10 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Anterior Spinal Syndrome. Perkenalkan, saya Franz Kristiandi dengan 3 digit NIM akhir 103. Untuk latar belakang, Anterior Spinal Syndrome atau ASS adalah sindrom langka akibat gangguan arteri spinalis anterior yang menyebabkan kelemahan mendadak pada tungkai, serta hilangnya sensasi nyeri dan suhu, dengan sensasi getar dan posisi sendi tetap utuh. Meski jarang, dampaknya serius dan dapat menimbulkan kecacatan permanen. Oleh karena itu, kajian tentang ASS penting sebagai referensi klinis untuk meningkatkan diagnosis dini, penata laksanaan, dan strategi rehabilitasi. Berikut untuk rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah adalah dapat menjelaskan anatomi dan fisiologi medula spinalis terkait anterior spinal syndrome, definisi dan patofisiologi dari ASS, faktor penyebab dan risiko ASS, manifestasi klinis dan metode diagnosis ASS, prinsip penata laksanaan ASS, dan komplikasi dan prognosis dari ASS. Sedangkan tujuannya adalah menjelaskan anatomi dan fisiologi medula spinalis terkait ASS, mendeskripsikan definisi dan patofisiologi ASS, menguraikan faktor penyebab dan risiko ASS, mengetahui manifestasi klinis dan diagnosis ASS, menjelaskan prinsip penata laksana ASS, dan membahas komplikasi dan prognosis dari ASS. Baik, izin melanjutkan ke definisi anterior spinal syndrome. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madi Anika Putri Mayaswari dengan 3 digit NIM terakhir 230. Baik, anterior spinal artery syndrome atau anterior cord syndrome merupakan sindrom medula spinalis akibat oklusi arteri spinal anterior yang menyuplai 2/3 bagian anterior medula spinalis. Kondisi ini menimbulkan paralisis motorik bilateral serta hilangnya sensasi nyeri dan suhu. Namun, fungsi propriosepsi, vibrasi, dan juga sentuhan halus umumnya tetap dapat dipertahankan karena dipertahankan oleh arteri spinal posterior. Manifestasi anterior spinal syndrome dapat disertai disfungsi otonom seperti gangguan kandung kemih, usus, hipotensi, maupun disfungsi seksual dengan tingkat keparahan yang bervariasi tergantung lokasi dan juga luasnya lesi. Baik, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Ferry Ardiansyah dengan 3 digit NIM akhir 049. Saya izin untuk melanjutkan terkait patofisiologi anterior spinal syndrome. Jadi, patofisiologi anterior spinal syndrome ini berawal dari gangguan aliran darah pada arteri spinal anterior yang menyuplai 2/3 bagian anterior medula spinalis. Iskemia yang terjadi menyebabkan berkurangnya suplai oksigen dan nutrisi sehingga neuron tidak dapat mempertahankan fungsi normalnya. Kondisi ini memicu aktivasi sel glia, edema jaringan, inflamasi, serta kerusakan sawar darah otak yang memungkinkan masuknya neutrofil ke jaringan. Pada tingkat seluler, kegagalan perfusi mengakibatkan gangguan pompa ionik dan depolarisasi anoksik yang meningkatkan kalsium intraseluler serta pelepasan glutamat. Aktivasi berlebihan pada reseptor NMDA dan AMPA menimbulkan eksitotoksisitas, disfungsi mitokondria, serta pembentukan radikal bebas dan nitrik oksida. Mekanisme ini menimbulkan edema sitotoksik, nekrosis, hingga apoptosis neuron. Pada fase subakut, cedera reperfusi memperparah kerusakan melalui peningkatan stres oksidatif dan aktivasi kaskade inflamasi. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Bagus Ngurah Naya Kapolda dengan 3 digit NIM terakhir 155. Di sini saya akan menjelaskan bagian etiologi dan faktor risiko. Untuk penyebab atau etiologi itu ada 3 hal. Yang pertama itu ada gangguan vaskular, seperti trombosis atau emboli yang paling sering, serta penurunan perfusi spinal. Yang kedua itu ada kompresi dari luar medula spinalis, misalnya karena herniasi, tumor, abses, atau hematoma. Dan yang ketiga itu ada kejadian iatrogenik, yaitu komplikasi dari tindakan medis atau pembedahan khususnya di area torakoabdominal. Kemudian untuk faktor risikonya itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada dari sisi kardiovaskular, itu ada hipertensi kronis dan aterosklerosis yang meningkatkan risiko tromboemboli.
Kemudian dari faktor metabolik itu ada hiperglikemia kronis yang bisa mempercepat aterosklerosis. Kemudian gaya hidup yang buruk juga dapat merusak endotel pembuluh darah sehingga memudahkan terbentuknya trombosis. Kemudian dari faktor usia itu juga dapat berperan karena elastisitas pembuluh darah itu menurun seiring bertambahnya umur. Kemudian yang terakhir itu ada faktor terkait aorta dan prosedur medis, di mana pasien dengan riwayat operasi abdominal berisiko lebih tinggi mengalami gangguan suplai darah ke spinal cord. Baik, perkenalkan saya Imade Satriano Grahadi dengan 3 digit NIM terakhir 179. Di sini saya akan menjelaskan manifestasi klinis dan diagnosis dari penyakit ini. Jadi, manifestasi klinis dari anterior spinal syndrome ini biasanya muncul akut dalam waktu kurang dari 12 jam. Meskipun dapat berlangsung hingga 48 sampai 72 jam. Pada awalnya, pasien akan merasakan nyeri lokal di punggung atau leher sesuai tingkat lesinya, kemudian diikuti kelemahan atau paralisis bilateral di bawah lesi. Paralisis awal bersifat flaksib akibat spinal shock dan dapat berkembang menjadi spastik setelah beberapa hari. Gangguan sensorik yang khas adalah hilangnya sensasi nyeri dan suhu, sementara sensasi raba halus, getaran, serta propriosepsi tetap ada. Kemudian adanya batas sensorik yang jelas, ini juga sering membantu dalam menegakkan diagnosis. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Jem Permaniati Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 153. Jadi dari manifestasi klinis, selain dari motorik dan sensorik, bisa juga terjadi gangguan otonom, terutama apabila lesinya ini ada di tingkat T1 sampai L2. Untuk ini bisa menimbulkan neurogenic bladder and bowel, kemudian hipertensi, bradikardi, dan disfungsi seksual. Kemudian apabila lesinya di tingkat servikal yang tinggi, ini bisa terjadi gagal nafas akut. Kemudian pada fase akut bisa terjadi spinal shock. Kemudian pada fase lanjutan bisa terjadi spastisitas, hiperrefleksia, dan tanda Babinski yang bilateral. Kemudian pada kasus langka juga bisa terjadi gejala unilateral yang terkait oklusi arteri sulcal atau kolateralisasi dari arteri spinalis posterior. Untuk sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah diagnosis klinis, di mana diagnosis klinis ini dapat dilihat dari adanya nyeri lokal ataupun radikuler yang muncul sebelum gejala lainnya, seperti adanya nyeri leher atau punggung pada daerah lesi. Gejala lain yang dapat membantu menegakkan diagnosis klinisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada paralisis motorik atau terjadinya kelemahan dan kelumpuhan pada motorik. Kemudian yang kedua kehilangan sensasi rasa nyeri. Kemudian terjadi penyakit otonom atau disfungsi kandung kemih dan usus, seperti retensi urin atau inkontinensia. Dan selain itu juga sensasi dari vibrasi dan propriosepsi yang tidak mengalami gangguan juga menjadi ciri khas anterior spinal syndrome dan membedakannya dari penyakit lain seperti mielitis transversal. Baik, perkenalkan nama saya Raihan dengan 3 digit NIM 035. Jadi saya akan lanjutkan dari diagnosis penunjang yang dimana pertama di MRI, yang dimana ada gambaran khas oval A sign, yang dimana ada cahaya putih di sumsum tulang belakang. Selanjutnya di angiografi spinal, yang dimana nih dicek sumbatan atau kelainan pembuluh darah, dan selanjutnya di CSF untuk hasilnya normal untuk membedakannya dengan infeksi atau peradangan, dan selanjutnya yang terakhir tuh tes darah, yang dimana ini dari cek pembekuan darah, lemak darah, infeksi, dan autoimun. Baik, di sini saya izin melanjutkan mengenai komplikasi dan juga prognosis dari anterior spinal syndrome. Jadi untuk komplikasi anterior spinal syndrome meliputi paraplasi dan quadriparesa spastik. Kemudian hilangnya sensasi nyeri dan suhu, disfungsi otonom berupa gangguan berkemih, alfi, dan fungsi seksual, serta komplikasi sekunder akibat imobilisasi seperti ulcus decubitus, pneumonia, infeksi saluran berkemih berulang, trombosis vena dalam, emboli paru, nyeri neuropati kronis, dan depresi. Kemudian untuk prognosisnya sendiri tergolong buruk karena pemulihan motorik sangat terbatas, kemudian kehilangan sensasi nyeri dan suhu cenderung menetap, gangguan fungsi kandung kemih dan usus jarang kembali normal, serta tingginya risiko komplikasi infeksi dan tromboemboli yang meningkatkan morbiditas dan mortalitas dari pasien. Perkenalkan, saya Tana Shipto dengan 3 digit NIM akhir 147. Sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dari anterior spinal artery syndrome.
Di sini untuk sindrom anterior spinal artery ditangani secara suportif mirip stroke iskemik atau cedera spinal. Langkah awal adalah dengan stabilisasi airway, breathing, and circulation. Oksigen diberikan bila hipoksemia dan hipotensi harus segera dikoreksi dengan cairan atau vasopresor karena dapat memperburuk iskemia medula. Selanjutnya, jaga perfusi dengan mempertahankan MAP 75 sampai 90 mm merkuri selama 3 hingga 7 hari pertama. Vasopresor yang sering dipakai adalah norepinefrin atau phenylephrine. Diagnosis ditegakkan dengan MRI tulang belakang khususnya sekuens difusi untuk mendeteksi infark medula lebih dini dan menyingkirkan penyebab kompresif. CT angiografi atau pemeriksaan laboratorium dapat membantu mencari faktor vaskular atau embolik. Penanganan cepat sangat penting untuk mencegah progresi cedera sekunder. Perkenalkan, saya Farah Shibantania Siombe dengan 3 digit terakhir 143. Penata laksanaan sindrom arteria spinalis anterior meliputi beberapa aspek. Pertama, terapi umum seperti kontrol demam, gula darah, serta penggunaan antikoagulan dan juga antiplatelet. Kedua, pengaturan tekanan darah di mana hipotensi ditangani dengan phenylephrine, norepinefrin ataupun dopamin dosis tinggi. Sedangkan hipertensi menggunakan labetalol, esmolol ataupun nicardipin. Pada kasus aterosklerosis atau emboli, trombosis intravena dalam 4,5 jam pertama terbukti efektif. Selain itu, penanganan suportif sangat penting, mulai dari pemberian cairan ataupun vasopresor untuk hipotensi neurogenik, penggunaan ventilator pada disfungsi diafragma, kateterisasi untuk retensi urin, hingga pencegahan DVT, dekubitus, dan juga tukak lambung. Rehabilitasi fisik, okupasi, dan psikologis juga berperan besar untuk pemulihan jangka panjang. Terakhir, pada operasi aorta, pencegahan dilakukan dengan menjaga tekanan arteri rata-rata, pemasangan drain lumbal untuk menurunkan tekanan medula spinalis, serta memastikan tidak ada malformasi arteri ataupun vena atau diseksi aorta sebelum trombolisis. Baik, perkenalkan, nama saya Silu Komang Trintasan Permata dengan 3 digit Hello 31. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan pada student project kami. Sindrom arteri spinal anterior terjadi akibat iskemi pada arteri spinalis anterior yang menyebabkan kelemahan motorik bilateral. Gejala pada sindrom ini dimulai dari hilangnya sensasi nyeri dan suhu, lalu juga terdapat disfungsi otonom. Namun untuk propriosepsi tetap utuh. Faktor risiko utama dapat meliputi hipertensi, diabetes, aterosklerosis, usia lanjut, dan juga intervensi aorta dengan diagnosis yang dibantu menggunakan MRI yang menunjukkan interpretasi khas yakni owl sign. Untuk penata laksanaan sindrom ini bersifat suportif dan juga rehabilitatif, namun untuk prognosisnya umumnya kurang baik. Saran untuk student project kami yaitu penulisan student project diharapkan dapat menjadi dasar pemahaman yang lebih lanjut, lalu bagi pelajar diharapkan memperdalam gejala klinis dan juga jalur tractus spinalis, sedangkan untuk masyarakat luas diimbau untuk menjaga pola hidup sehat, mengontrol faktor resiko, serta segera mencari pertolongan medis bila muncul kelemahan ataupun gangguan sensorik yang mendadak. Sekian dari saya, terima kasih.